Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Acabi Pita Kusumaningrum dengan NIM 240109027 dari Prodi Rekayasa Keamanan Cyber kelas 1A. Di sini saya akan mereview tentang film Zero Days yang dirilis pada tahun 2016. Film Zero Days sendiri yaitu sebuah film dokumenter yang disutradarai oleh Alex Gibney. Film ini tuh mengungkap secara lebih mendalam tentang adanya virus yang super canggih yang bernama Stuxnet. Stuxnet sendiri yaitu sebuah malware yang diduga rancangan dari negara Amerika Serikat dan Israel yang dirancang untuk menyerang fasilitas nuklir di Iran secara diam-diam. Di dalam film Zero Days ini juga memunculkan tokoh-tokoh penting sebagai narasumber seperti Eric Chen dan Liam Ong Murch dari Symantec. Nah, mereka ini tuh yang pertama kali menganalisis Stuxnet dan menemukan virus ini tuh memiliki struktur kode yang sangat kompleks, melebihi dari malware biasanya. Nah, mereka juga nih sadar bahwa virus Stuxnet ini tuh dibuat khusus dengan cara kerjanya tuh hampir tidak terdeteksi. Kayak sistemnya tuh berjalan secara normal saja, tapi dibaliknya tuh alat-alat fisiknya tuh pelan-pelan akan hancur. Nah, ada narasumber lain juga seperti David Sanger dari The New York Times, yaitu seorang jurnalis investigasi yang dia ini menambahkan opininya tentang adanya dimensi politik. Dimensi politik ini tuh yang menghubungkan serangan malware ini tuh ke proyek rahasia yang bernama Olympic Games, yaitu sebuah operasi militer cyber yang diduga kuat dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Kalau kita tahu, ada suara anonim, yaitu seorang wanita yang wajahnya tuh disamarkan. Dia ini mengaku sebagai bagian dari proyek tersebut, proyek Olympic Games, dan dia ini memberikan informasi bahwa serangan ini tuh luas banget dari apa yang diketahui oleh publik. Plot twist dari film ini tuh karena Stuxnet sendiri tuh sifatnya tuh harusnya secara diam-diam bekerjanya, tapi malah menyebar luas sehingga tuh menjangkiti sistem komputer yang ada di luar Iran. Yang termasuknya berarti negara-negara di luar Iran tuh tanpa sengaja tuh jadinya terlibat konflik, padahal mereka tuh nggak terlibat konflik sama Amerika Serikat dan Israel. Dan ini tuh menimbulkan kekhawatiran global tentang senjata digital yang melepas kendali. Di sini juga ada mantan direktur CIA dan NSA, Michael Hayden, tapi dia ini tuh nggak mengakui keterlibatannya secara langsung bersama negara Amerika Serikat, tapi dia ini memberi isyarat bahwa serangan siber itu memang menjadi bagian dari strategi militer modern. Nah, dari film ini juga ada hal yang menarik nih, karena sang sutradara itu berani menyisipkan pertanyaan-pertanyaan mengenai etika dan moral. Apakah penggunaan malware itu sendiri jika menghancurkan sistem negara lain dapat dibenarkan jika untuk keamanan nasional? Terus jika diam-diam menyerang tanpa menyatakan perang secara terbuka bukan pelanggaran hukum internasional? Dan bagaimana sih negara-negara besar menggunakan dunia digitalnya sebagai senjata tanpa mempertanggungjawabkan yang jelas kepada publik? Dari sini saya berpikir bahwa perkembangan teknologi yang semakin pesat ini nggak serta-merta membawa perubahan yang positif, membawa ke dampak yang lebih baik. Tapi jika disalahgunakan oleh pihak-pihak apalagi yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi, ini akan menjadi sebuah bencana karena dapat digunakan tanpa alasan yang jelas. Nah, sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.